Guys, hari ini di House of Lomeka akan buatkan video kalian semua tentang tutorial cara membersihkan kandang peliharaan atau kandang kucing kesayangan kita semua. Kebetulan hari ini hari Minggu dan waktunya santai sambil kita bebersih. Kita akan sharing bareng tentang tutorial membersihkan kandang agar terhindar dari jamuran, terhindar dari kulit kering, terhindar dari penyakit-penyakit lainnya yang berkaitan dengan kucing. Nah, di sini akan kita sharing bersama mengenai cara pembersihan kandang. Nanti kita bisa di situ jelaskan semua tentang dari membersihkan litter box-nya, terus membersihkan pasirnya, terus kebetulan ada beberapa kandang yang harus dibersihkan. Itu caranya bagaimana? Pantengin terus video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita tunggu saja. Oke, kita langsung saja ke jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini karena bermanfaat buat karena bermanfaat buat kita semua, terutama buat bos bulu di rumah. Oke, kita langsung saja sambil menunggu kalian subscribe. Kita menunggu kalian subscribe video tutorial cara membersihkan kandang peliharaan cara membersihkan kandang kucing di rumah. Cara membersihkan kandang kucing sendiri di rumah. Oke, kita langsung saja. Let's go. House of Lomeka ini berada di kota Cirebon. Nah, di sini ada ras kucing British Shorthair dan Persian, baik itu long hair atau short hair eksotik ya, sering disebutnya itu. Terus baik yang pedigree atau yang non pedigree. Cuman saat ini yang tersedia ras-ras yang non pedigree. Karena yang pedigree-nya itu kita kan belum ketri nih. Nah, belum ketri, jadi belum bisa menghasilkan ras pedigree sendiri. Namun ada indukan-indukan atau parent stock yang pedigree-nya sudah siap, tinggal kita ajukan untuk ketri aja. Nanti mungkin kalau misalkan untuk pembahasan naik ketri atau dia tuh kita untuk pendaftaran ketri ICA, nanti kita bikinkan video lagi. Nah, hari ini adalah hari di mana kita bebersih atau tutorial membersihkan kandang sendiri di rumah. Kebetulan di Ketri House of Lomeka ini, kandang-kandangnya ini belum yang permanen ya. Jadi mudah sekali untuk dibersihkan di rumah. Jadi ini adalah pet cargo ya, pet cargo yang disediakan untuk para adopter. Ya, kalau misalkan adopsi di sini, jadi dapat pet cargo, dapat vaksinasi ya, update vaksinasi, terus ada beberapa kucingnya di cek ulang dulu sama dokter hewannya pastinya, baru dibawa oleh adopternya. Ini ada beberapa yang sudah disiapkan, barangkali ada adopter yang tiba-tiba datang dan bisa langsung dibawa. Nah, kita langsung tutorial aja cara membersihkannya. Kita untuk pertama membersihkan dari litter box-nya dulu. Litter box itu dibersihkan semua, dikeluarkan ya dari kandangnya. Kebetulan ini kan kandangnya portable, tadinya kan ada di sini. Nah, ini kandang-kandang portable semua. Jadi enak tuh. Kekurangan dan kelebihan kandang portable, kalau kelebihan kandang portable ini jadi mudah dibersihkan. Jadi kapan saja, di mana saja bisa ditarik, bisa dikeluarkan supaya dibersihkan. Apalagi biasanya debu-debu pada nempel di sekitaran sini tuh. Di sekitaran sini, di bagian tangkai-tangkai ini, dan bulu-bulu, biasanya bulu-bulu halus ya, walaupun kucing-kucing di sini tidak rontok semua bulunya, pasti ada saja bulu-bulu yang dia tuh berterbangan gitu. Kenapa? Karena
proses kucing itu kan berbeda-beda. Biasanya berjalannya usia kucing itu akan mengalami birahi. Jadi birahi itu bisa aja mengalami bulunya rontok seperti itu. Jadi inilah keuntungan kandang portable, bisa langsung dikeluarkan kapan saja dan langsung dibersihkan. Nah, ini cara membersihkannya, kandangnya dikeluarkan semua. Setelah dikeluarkan semua dicuci ya. Dicuci, kebetulan ini ada beberapa kucing yang masih ada di dalamnya, jadi kita dilap pakai kanaibu aja di sininya, lalu dibersihkan. Untuk bahannya kita pakai sabun, pakai sunlight aja sih. Ya pakai sunlight ya. Pakai sunlight aja, jadi bukan bahan-bahan kimia lainnya sebenarnya. Nah, supaya apa? Supaya tidak berpengaruh ke kucing juga gitu. Ini bos bulu kita semua di sini ya, yang ready stock juga ada, tapi kita nanti dulu bahasnya, kita bahas itu dulu. Nanti kandangnya tadi udah dibersihkan dengan sunlight ya, cairan sunlight, pelan-pelan saja pakai kanebo. Seperti ini dibersihkan misalkan gitu. Oke, terus ada bulu-bulu gini nih. Nah, bulu ini nanti dibersihkan juga tuh. Nah, bulu-bulu yang seperti inilah nanti takutnya tuh dia tuh jadinya kayak nempel lagi. Ketika nempel lagi jadinya kurang baik, kayak jamuran atau apapun itu yang terjadi di kucing seperti itu. Nah, seperti ini yang pernah dilakukan, dibersihkan detail. Jadi keuntungan dari kandang portable itu sendiri adalah mudah sekali dibersihkan. Kalau yang kandang yang permanen itu kan paling cuman bisa disapu aja ya, di celah-celah itu biasanya ada yang seperti ini nih, susah jadi tetap nempel gitu. Nah, cuman keuntungan dari kandang permanen memang kelihatannya lebih mewah sih gitu kan, karena kan dari bahannya kita bisa menentukan bahan, desain gitu kan. Tapi kalau kandang yang portable seperti ini lebih ya nggak bisa milih sih, ya kotak aja seperti itu, tapi ini bisa dilipat. Ada berbagai macam merek juga, kebetulan di sini pakainya oktagon ya, rata-rata oktagon. Tapi di sini juga ini bukan oktagon yang seperti ini. Kalau misalkan yang bukan oktagon sih agak kurang ini ya, tuh dia tuh nggak terlalu kokoh gitu. Nah, kita pilih yang oktagon. Nah, ini bisa buat baki yang ada di bawahnya, di bawah kandangnya juga dibersihkan semua seperti ini tuh, dicuci seperti ini agar dari kotoran-kotoran semua keangkat. Nah, kenapa ini dikeluarkan? Ini kebetulan ada fungsi lainnya nih. Jadi ada sesekali memang kucing-kucing tersebut agar terjemur ya, tapi jangan lama-lama sebenarnya, cukup 5 menit saja. Cuman ini sekalian dibersihkan, jadi sebenarnya nggak niat untuk dijemur. Jadi ada satu tindakan tapi dua manfaat. Kucing juga bisa manfaatkan adaptasi dengan sinar matahari dan tidak terlalu stres juga ya. Ini kucing-kucing di sini alhamdulillah tidak stres semua, karena kalau misalnya stres kan gitu ya. Tahu sendiri kalau bos bulu kita sedang stres, kalau ini enggak. Ini kalau dipegang juga dia tuh. Halo. Nah, oke. Terus masalah litter box itu udah dibersihkan satu persatu tadi, dan empuk yang gumpalnya itu diambilin satu persatu, lalu disaring ya. Disaring yang masih belum terkena empuknya kita bersihkan juga, dan ini hasilnya setelah dibersihkan. Terus litter box-nya juga kita bersihkan, dilap ya, atau ya kalau misalnya di ujung-ujungnya itu Pak ada pupnya, kita bersihkan juga dengan air sabun sunlight ya, atau bisa juga dengan di rumah. Nah, di sini barangkali ada yang ingin sharing cara membersihkannya dengan sabun apa, tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharing barangnya. Terus ini ada salah satu yang pakai pasir, tapi bukan pasir yang biasa ya. Ini pasir
yang jenis ampas ya, seperti itu, ampas tahu ya. Jadi kalau misalkan pasir yang seperti itu sebenarnya debunya lebih sedikit daripada yang ini, yang pasir biasa, yang pasir wangi. Namun kalau misalkan yang itu harganya jauh lebih mahal dan ini harganya jauh lebih terjangkau. Terserah aja sih, yang penting kalau prinsipnya untuk memelihara bos bulu jenis British Shorthair atau Persian eksotik atau yang Persian Longhair itu harus tetap bersih ya, harus tetap bersih karena bos bulu itu sukanya yang jenis-jenis ini atau jenis yang lain sebenarnya pada dasarnya sukanya itu kondisi yang bersih. Maka dari itu kita harus sering-sering membersihkan, harus aware terhadap mereka, jenis makanannya juga harus dipilih, terus kesehatannya juga, vaksinasinya juga, terus pola makannya juga sehari berapa kali gitu kan. Terus dari minumannya juga hey 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 mochi. Nah di sini ya aktif-aktif sekali ya. Tuh. Halo. Nyau. Ini nyau, ini yang jenis eksotik ya, yang bulunya pendek. Nah, bulunya pendek eksotik. Terus kalau ini juga sama. Nah, ini umurnya baru 3 bulan. Kalau ini sekitar 4 bulanan. Nah, kalau ini yang pet yang long hair. Yang pet yang long hair ini buat parent stock. Ini juga ada eksotik ya, ini parent stock juga. Nah, ini si jantan kita. Halo, Pael. Pael. Rafael. Nah, ini Rafael ya. Lihat matanya udah kuper banget ya. Matanya itu orange. Orange atau kuper ya sering disebutnya. Pael. Nah, oke. Terus ini juga yang pet tuh ini. Nah, terus yang British yang pet ini. Tuh, lihat British pet kita. Oke, ini parent stock ya. Terus anakan lagi. Nah, ini anakan. Nah, ya. Cek. Ini baru 3 sampai 4 bulanan. Kalau misalkan ini juga parent stock. Parent stocknya jenis British Shorthair tapi yang ini apa namanya? Warnanya ya beda ya warnanya. Terus itu juga ready ya, ready yang British Shorthair umur 4 bulanan. Terus ini juga yang umur 4 bulanan 2. Terus ini warna cinnamon. Duh, baru ketemu warnanya. Ini warnanya cinnamon, guys. Nah, ya. Terus kalau yang ini umur 7 bulanan. Ini jantan semua. Oke. Jadi warnanya ada lilac, ada blue, ada calico, ada yang black van, ya. Begitu. Terus ini juga sambil saatnya dijemur supaya tidak ada jamur dan menghindari stres juga. Kalau misalkan ada masukan silakan tulis di kolom komentar. Ini cara membersihkan atau tutorial membersihkan kandang di rumah. Nah, ini dilakukan sebenarnya seminggu sekali kalau di sini. Tapi kita lakukan baru perdana lagi setelah sekian lama tidak dibersihkan semuanya sampai keluar gitu ya. Karena sudah menurut saya harus dibersihkan semua dan saya keluarkan semua gitu. Terus setelah dibersihkan kita masukin lagi kandangnya di situ, diurutin lagi sesuai tempatnya. Oke, adaptasi yang akan dilakukan adalah seperti ini. Di sini adaptasinya ada anak kecil, ada anak saya umur 5 tahun umur 6 tahun, umur 2 tahun setengah. Pastinya dia aktif-aktif semua. Jadi kucing itu sudah terbiasa dengan anak-anak. Jadi tidak ada adaptasi sendiri kalau misalkan sudah diadopsi di rumah. Tidak terlalu stres lah gitu. Maksudnya ada kan beberapa kucing yang tiba-tiba dia tuh harus adaptasi dengan anak kecil dan akhirnya dia stres dulu lama,
untuk adaptasi stresnya. Nah, kalau misalkan adopsi di sini, kucing-kucingnya sudah tahan semua terhadap anak-anak ya. Sudah sering jemur, sudah adaptasi dengan manusia. Jadi insya Allah untuk para adopter, adaptasinya tidak terlalu lama ya. Tidak terlalu lama, cuman bedanya beda tempat aja. Dari tempat House of Lovemaker sini, Cat House ini pindah ke rumah kalian, itu insya Allah lebih cepet ya adaptasi di rumah. Pile, begitu ya. Oke, silakan yang mau sharing-sharing bareng boleh main ke Cat House juga buat lihat-lihat, silakan ya. Lokasinya ada di Cirebon. Ada di Cirebon tepatnya. Kalau misalkan yang dari luar kota, exit tol dari tol Cipali menuju ke exit tol Ciperna ya. Exit tol Ciperna Cirebon itu deket banget dengan pintu exit tol Cirebon. Nah, pintu exit tol Cirebon pilihnya yang exit tol Ciperna daerah Penggung ya, seperti itu. Ini kalau misalkan yang sudah, kita angkat lagi ke sana. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita bisa sharing bareng masalah perkucingan bos bulu kita. Nah, biasanya kucing-kucing ini setelah dibersihin, kita diamkan dulu beberapa jam, lalu setelah itu kita buka dan kita umbar di dalam rumah. Jadi kucing-kucing ini anti stres ya. Gitu. Kalau stres itu banyak sekali nanti masalah-masalah yang terjadi. Bisa kucing itu jadi galak, bisa kucing itu jadi mendesis, bisa kucing itu jadi yang sulit makan. Jadi kalau misalnya adaptasi yang ekstrim, ya perlu beberapa adaptasi juga yang harus dilakukan. Agak sulit ya. Jadi di sini aman semua, tidak ada kucing stres, alhamdulillah, dan terawat ya, selalu divaksin. Dokter kita juga udah punya dokter hewan yang rekanan. Adapun kita datang yang ke tempat dokternya atau dokter yang datang ke sini untuk vaksinasi atau untuk mengobati kucing-kucing di Cat House of Lovemaker ini. Jangan khawatir, sip. Nah, jenis-jenis makanannya juga makanan yang standar kok gitu kan. Makanan yang standar, jadi jangan takut untuk yang kok mahal ya, tidak mahal sama sekali. Selagi kita bisa untuk mengerti kemauan kucing, terus bos bulu kita lagi makan apa, barangkali bosan atau apa, kita bisa sediakan dengan bermacam-macam selingan-selingan makanan. Ada snacknya, ada apanya. Dan snacknya itu juga nggak terlalu mahal kok. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan snack, merek-mereknya sekarang udah banyak sekali. Jadi kita untuk memilih sesuai budget juga bisa dilakukan. Nah, itu kandang-kandangnya sudah tertata rapi. Nanti kedepannya akan tetap dilakukan seperti ini. Nah, ini kucing-kucing juga udah pada kejemur ya, bos bulu. Sekali lagi di sini tersedia British Shorthair umur 7 bulan, umur 3 bulan, 4 bulan, umur 5 bulan, 6 bulan. Update per tanggal 4 bulan 6 ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa sharing-sharing bareng, ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Nah, ini setelah tertata rapi lagi ya. Setelah tertata rapi, kandang-kandang sudah rapi di sini. Nah, kalau yang si Angel dan si Jack itu nggak ada, dia lagi mandi ya. Ada spesialisasi groomingnya. Jadi di sini lengkap semua, dari grooming, dari vaksinasi, semuanya sudah ada bagian-bagiannya yang biasa ngambilin ya, atau yang biasa jemputin mereka semua, supaya tetap sehat dan tidak jamuran. Jadi harus
selalu sehat. Jadi cat house of Lovemaker adalah cat house yang selalu mengutamakan kesehatan para bos bulu ya. Ini dia. Oke. Semua pada tidur, setelah dibersihkan enak. Ya, tidur. Semuanya bersih, tertata, rapi. Oke, terima kasih.